Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 3, ekspresi diri melalui hobi. Di bagian ini kita akan bahas bagian kedua ya, di halaman 56 sampai 60. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Nah, kita mulai ya adik-adik. Kita di bagian menyimak materi kali ini adalah materi bahasa ya, adalah mengenali makna imbuhan me. Perhatikan penjelasan pada kotak di bawah ini, lalu kerjakan latihan di bawahnya. Nah, ini adalah imbuhan me. Imbuhan me adalah awalan yang membentuk kata dasar menjadi kata kerja. Ya, nah beberapa makna imbuhan me sebagai berikut. Yang pertama, melakukan suatu pekerjaan. Contohnya tadinya kan baca ya, ini kata awalnya adalah baca. Lalu ditambah me menjadi membaca. Ya, nah kemudian lukis jadi melukis, gambar jadi menggambar, masak jadi memasak, tulis jadi menulis. Kemudian membentuk atau menjadikan sesuatu. Ya, tadinya beku menjadi membeku, didih jadi mendidih, kecil menjadi mengecil. Kemudian mengerjakan sesuatu dengan alat. Misalnya tadinya katanya gunting jadi menggunting, cangkul jadi mencangkul, blender jadi memblender. Nah, perhatikan bahwa terdapat penyesuaian jika kita menggabungkan kata dasar dan awalan me. Nah, contohnya di sini, imbuhan me menjadi mem jika kata dasarnya dimulai dengan huruf P. Lalu, me menjadi meng ketika kata dasarnya dimulai dengan huruf K dan G. Lalu, imbuhan me menjadi men ketika kata dasar dimulai dengan huruf C. Ya, mencuci misalnya. Ya. Kemudian imbuhan me tidak berubah ya jika kata dasar dimulai dengan huruf M. Lalu imbuhan me mengubah kata dasar dengan awalan T dengan N jika terdapat imbuhan me. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita latihan ya. Simak kembali ekspresi diri melalui hobi pada halaman sebelumnya. Dapatkah kalian menemukan kata-kata yang terdapat imbuhan me? Dapatkah kalian menentukan kata dasar dan makna imbuhannya? Salinlah tabel pada buku kalian dan lanjutkan mengisinya. Nomor 1 pada tabel sudah dibuat untuk contoh. Nah, kita lihat di sini ya. Karina sudah buatkan tabelnya. Yang nomor 1 ini tadi sudah dicontoh. Nomor 2 menempel. Kata dasarnya adalah tempel. Lalu maknanya melakukan suatu pekerjaan. Lalu menggambar, kata dasarnya adalah gambar, maknanya melakukan suatu pekerjaan. Lalu yang keempat adalah membuat, kata dasarnya adalah buat, maknanya adalah melakukan suatu pekerjaan. Lalu yang kelima, menjiplak, kata dasarnya adalah jiplak, nah maknanya sama ya, melakukan suatu pekerjaan. Kemudian berikutnya melihat, ya kata dasarnya adalah lihat. Kemudian maknanya adalah melakukan suatu pekerjaan. Yang ketujuh menarik, ya kata dasarnya adalah tarik, maknanya adalah melakukan suatu pekerjaan. Yang kedelapan terakhir adalah memotret, kata dasarnya potret, kemudian artinya mengerjakan sesuatu dengan alat. Ya, kita kembali dulu ke sini. Nah, kemudian perhatikan penjelasan tentang imbuhan kan dan lah. Ya, ini kalau gini tuh berarti dia letaknya di belakang kata dasarnya ya. Kemudian kerjakan latihan di bawahnya. Kita lihat imbuhan kan dulu. Imbuhan kan adalah akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Kata dasar yang terbentuk menyatakan makna perintah. Ya, contohnya kata ambil, tambahin imbuhan kan jadinya ambilkan. Ya, ini biasanya kalimat perintah. Lalu dengar menjadi dengarkan. Pindah menjadi pindahkan, tuang menjadi tuangkan ya. Lalu sekarang yang lah, imbuhan lah.
Imbuhanlah adalah akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Kata kerja yang terbentuk menekankan kata dasarnya dan menyatakan perintah. Contohnya, buat ya, buat menjadi buatlah, gambar menjadi gambarlah ya. Nah, sekarang kita akan latihan. Saatnya kalian melatih pemahaman tentang penggunaan imbuhan me pada kalimat. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah Nina. Nina suka melukis. Ilustrasi di bawah ini menggambarkan urutan kegiatan Nina. Nih ya. Nah, pertama-tama, ini tuh ada ceritanya di bawahnya ya. Sekarang ubahlah kata-kata di dalam kurung dengan menambahkan imbuhan me sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar. Coba ya kita lihat. Pertama-tama, Nina menyiapkan alat-alat lukisnya. Kertas lukis, kuas, cat air, segelas air, dan palet. Palet tuh ini ya, untuk menaruh cat warnanya. Lalu Nina tuang. Nah, tuang ini kalau kita berikan imbuhan me menjadi apa? Ya. Nah, ini menjadi menuang. Ya. Kemudian beberapa warna cat ke dalam palet, Nina tambah. Nah, ini menambah. Ingat ya, kalau kata dasarnya T, T-nya berubah jadi N, jadi menambah. Sedikit air di setiap warna cat, lalu aduk. Nah, kalau ini kita jadinya mengaduk. Ya, mengaduk cat hingga sedikit cair dan siap digunakan. Nina juga buat, nah ini ya, jadi membuat. Nina membuat satu warna baru. Ia campur, nah campur ini menyampur ya. Warna biru dan merah untuk menghasilkan warna ungu. Setelah persiapan warna selesai, Nina siap lukis. Ini jadinya melukis pada permukaan kertas lukis. Nah ya, oke kita ke selanjutnya. Sekarang masih latihan, berikut adalah petunjuk membuat nasi goreng. Tambahkan imbuhanlah atau kan yang sesuai untuk kata-kata di dalam kurung. Nah, ini ada langkah-langkahnya digambar ya. Yang pertama, siap. Kan atau lah nih, ya. Nah, kalau ini siapkan. Ya, siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Lalu tuang, ya. Ini tuangkan. Kemudian masuk, ini tuangkan minyak ke dalam penggorengan. Lalu masuk jadinya masukkan. K-nya jadi double ya, masukkan. Bawang dan cabai iris saat minyak sudah panas. Lalu tunggu. Ini bukan tunggukan ya, tapi tunggulah ya. Tunggulah sampai bawang layu, lalu masukkan telur. Lalu tambah ya. Jadi tambahkan. Tambahkan nasi, kecap, dan sedikit garam lalu aduk-aduk. Nah, berikutnya tatalah. Tatalah nasi goreng di atas piring dengan tambahan kerupuk, potongan tomat, atau taburan bawang goreng. Nah, berikutnya berbicara, berdiskusi, dan mempresentasikan. Ceritakan tentang hobi kalian, gunakan panduan di bawah ini sebagai petunjuk saat kalian bercerita. Nah, kalau yang ini Karina akan lewatkan, tapi Karina beri panduan sedikit, karena ini kan hobinya tergantung adik-adik ya. Jadi ini adik-adik bisa menulisnya, nanti tulis judulnya dulu, hobiku. Lalu hobiku adalah, nah nanti ditulis hobinya apa. Misalnya Karina apa nih, hobinya misalnya memasak misalnya ya, memasak ini memasak. Aku suka karena ya misalnya memasak itu bisa memberikan cita rasa kepada orang lain, misalnya gitu ya. Lalu tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini, nah misalnya siapa tokohnya? Kalau dulu waktu Karina masih kecil suka lihat Ibu Siska namanya, dia tuh sering muncul di TV untuk memberikan tutorial memasak macam-macam ya. Nah, biasanya aku melakukan hobi ini pada saat kapan? Misalnya pada saat hari Sabtu atau Minggu ya, atau saat di waktu luang dan lain-lain.
Kemudian dengan mahir, aku dapat ya misalnya kalau udah mahir tuh aku bisa ngapain? Misalnya Kak Rina bisa ikut kompetisi masak memasak misalnya ya, atau adik-adik ikut lomba dan lain-lain. Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya adalah jadi pintar masak. Atau kalau menggambar misalnya adik-adik jadi punya lukisan yang bisa dipajang gitu dan lain-lain ya. Itu contohnya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.